Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membuat kurva TGA dan kurva DTA untuk analisis wujud termal. Mengapa dilakukan analisis termal? Yaitu analisis ini dilakukan untuk mengukur perubahan sifat fisika ataupun kimia sebagai fungsi suhu atau respon terhadap perubahan suhu pada material yang akan diuji. Oke, di sini sudah ada data awal untuk membuat kurva TGA terlebih dahulu. Untuk kurva TGA ini kita akan lakukan analisis untuk perubahan massa sebagai fungsi suhunya. Nah, di sini ada massa awal, lalu ada suhu dalam derajat Celcius, lalu ada massa dalam miligram. Oke, untuk membuat kurva TGA terlebih dahulu kita harus mengubah massa dalam miligram ini ke dalam persennya. Kita gunakan kita masukkan datanya, yaitu sama dengan, lalu kita klik massa dalam miligramnya, lalu dikali massa awal. Massa awalnya ini kita kunci FNF4 karena akan sama ke bawahnya nanti, lalu dikali 100. Oke, ini hasilnya. Untuk bawahnya sama, kita klik 2 kali. Oke, nah untuk ke bawahnya sudah sama ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan data yang kita punya ini untuk membuat kurva DTA ke aplikasi Origin. Nah, untuk sumbu X-nya kita masukkan. Nah, untuk kurva TGA dan DTA akan seperti ini nantinya. Oke, kita buat saja untuk sumbu X-nya suhu, kita akan gunakan di sumbu X, dan persen massanya kita akan gunakan di sumbu Y. Oke, kita masukkan saja suhunya, kita copy paste. Ini adalah temperatur atau suhu, untuk unitnya adalah derajat Celcius. Untuk sumbu Y-nya adalah weight atau massa, unitnya adalah persen. Oke, kita langsung copy saja data suhunya dari Excel tadi. Lalu untuk Y-nya kita copy paste juga. Oke, kita masukkan aja ke originnya. Kita paste di sumbu Y-nya. Oke, sekarang kita udah ada data sumbu X dan sumbu Y untuk membuat kurva TGA. Lalu kita akan buat kurva TGA-nya. Caranya adalah kita klik line yang ini seperti ini. Oke, untuk sumbu X-nya kita checklist yang temperatur, lalu yang Y-nya adalah persen weight-nya. Oke, langsung kita klik OK. Nah, ini untuk kurva TGA-nya ya sudah jadi seperti ini. Kita rapihkan terlebih dahulu, weight-nya kita ubah di 2 agar lebih jelas ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini sudah terlihat jelas. Oke, selanjutnya kita akan membuat kurva DTA. Kurva DTA adalah perbedaan suhu antara sampel dan material referensinya. Untuk membuat kurva DTA untuk sumbu X-nya, kita dari kurva DTA ini kita dapat menentukan thermal event. Nah, thermal event itu apa? Thermal event adalah peristiwa termal
termal yang terjadi pada sampel saat dipanaskan. Untuk membuat kurva DTA, kita harus mencari diferensial dari masanya ini. Caranya adalah kita ke analisis, lalu matematik, lalu di sana ada derivative, lalu open dialog. Nah, nantinya akan muncul data derivatifnya seperti ini. Untuk unitnya adalah persen dibagi derajat Celcius. Oke, ininya kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik yang sama untuk derivatifnya. Caranya sama seperti tadi. Untuk sumbu X-nya kita gunakan derajat Celcius, dan untuk sumbu Y-nya kita gunakan derivatif ini. Untuk hasilnya akan jadi seperti ini, tetapi kurva ini masih tidak terlihat sangat halus ya, atau masih terlihat acak-acakan, maka dari itu kita harus membuatnya lebih halus. Caranya adalah kita ke analisis, lalu signal processing, lalu smooth. Metodenya kita ubah menjadi ejection. Kita bisa melihat smoothnya dulu, kita di preview, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Lalu kita langsung saja oke. Nah, ini untuk hasil grafik derivat yang lebih smooth. Ininya dari smooth ini akan ada akan bertambah datanya di samping derivat ini, data smoothnya. Untuk unitnya kita sama, kita ubah dulu saja. Kita samakan namanya menjadi derivatif. Lalu kita buat kurva yang smoothnya juga. Caranya sama seperti tadi. Oke, ini adalah kurva yang smoothnya. Ini menjadi kurva DTA-nya. Oke, sekarang kita sudah punya kurva TGA dan DTA. Lalu sekarang kita membuat dua kurva ini menjadi satu. Caranya adalah kita select dulu datanya untuk derajat Celcius, persen wave, dan derivat yang smooth. Lalu kita klik ini, lalu yang double Y. Nah, nantinya akan keluar grafik seperti ini. Untuk yang berwarna hitam adalah kurva TGA, dan yang berwarna biru adalah kurva DTA. Oke, karena ini masih acak-acakan, kita rapihkan saja terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini untuk kurva TGA ada di layer pertama, dan untuk kurva DTA ada di layer kedua. Kita ubah dulu kurvanya menjadi bentuk line. Oke, kita rapihkan saja, kita percepat. Oke, untuk skalanya juga akan kita ubah, skala sumbu X dan Y-nya.
Oke, sekarang kita akan melakukan perhitungan menentukan thermal eventnya. Kita bisa lihat thermal eventnya dari puncak-puncak yang dari kurva DTA ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 thermal event. Bagaimana cara kita lihat ada di titik-titik keberapa pada sumbu Y-nya dari thermal event ini. Oke, kita langsung saja plotkan. Cara pertama, kita harus membuat garis terlebih dahulu. Kita bisa gunakan garis ini. Kita akan tarik garis dari kurva DTA yang menurun, lalu kita tarik ke atas ke kurva TGA-nya, maka kita bisa mengetahui di titik keberapa pada sumbu Y-nya dia akan menurun gitu. Langsung kita tarik aja, pastikan menarik garisnya itu ada di layer pertama. Oke, kita tarik saja garisnya ke atas agar garisnya tegak lurus sempurna. Kita tekan shift lalu klik kiri lalu buat garisnya. Oke, kita klik garisnya agar lebih terlihat. Kita ganti ke warna merah. Lalu kita set default. Karena akan sama untuk garis-garis berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kita tarik garis juga di sekitar sini. Kita tarik ke atas, lalu tekan shift, lalu kita buat garis lagi. Oke, sudah menjadi warna merah ya. Karena masih tersisa beberapa garis ke bawah, maka kita akan percepat saja. Nah, untuk nantinya akan seperti ini ya, sudah diberi garis. Oke, selanjutnya kita akan baca datanya. Kita gunakan screen data, lalu kita plotkan di garisnya. Oke, datanya ada di 100,14, lalu kita kasih tanda saja dengan teks. Ada di sekitar 100,14%. Oke, bisa kita perkecil. Nah, kita rapihkan. Lalu selanjutnya kita screen data lagi. Kita buatkan di garis berikutnya. Ada di 93,23. Oke, langsung saja kasih teks di 93,23%. Oke, kita kecilkan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat panah untuk mencari selisih di antara garis pertama dan kedua thermal yang nantinya akan diketahui sebagai thermal eventnya. Oke, kita ubah warna panahnya. Kita ubah menjadi hitam. Oke. Lalu kita bisa kurangi untuk mencari selisihnya, kita bisa kurangi saja dari data yang
atas dikurangi data yang bawah, yaitu 114% dikurangi 93,23%. Kita kurangi saja. Lalu nanti hasilnya kita tuliskan di samping panahnya. Lalu kita klik teks lagi, 6,91%. Nah, ini adalah nilai selisihnya, yaitu nilai thermal eventnya. Kita ganti warna menjadi merah agar tidak sama ya. Untuk ke bawahnya akan kita lakukan cara yang sama, maka dari itu kita percepat saja videonya. Dan ini untuk hasil dari yang telah dihitung. Di sini terdapat 5 selisih angka dari thermal eventnya yang menunjukkan itu dari tinggi puncaknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mungkin maaf teman-teman, karena ternyata skalanya menjadi berubah tadi ya, tidak berubah, maka kita benarkan terlebih dahulu skalanya. Nah, di sini udah aku benerin ya. Segitu saja yang dapat disampaikan, karena goals dari video ini adalah membuat kurva TGA dan kurva DTA yang digabungkan. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.